Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halaman kami di pinggiran Jakarta. Saya, Ari, lahir sebagai bagian dari triplet, tiga bersaudara kembar identik Akbar, Ari, dan Aditya. Kami lahir di saat yang sama, bernapas di saat yang sama, tertawa di saat yang sama. Ayah dan ibu bangga sekali menyebut kami anugerah dari Allah, tiga putra yang akan melanjutkan nama keluarga. Akbar yang sulung beberapa menit, selalu jadi pemimpin, tegas, berani, sudah punya pacar sejak SMA, gadis cantik dari keluarga tangga. Aditya yang termuda, lembut tapi straight seperti Akbar, sering bercerita tentang impian menikah dan punya anak banyak. Sementara saya yang di tengah, selalu diam, selalu menyimpan rahasia yang menggerogoti hati dari dalam. Hari itu terjadi saat kami berusia 18 tahun. Kami baru lulus SMA, merayakan di rumah dengan keluarga besar. Malam itu panas, udara Jakarta lembab, dan kami bertiga tidur di kamar yang sama seperti biasa. Akbar dan Aditya sudah mendengkur lelah setelah pesta. Saya terbangun tengah malam, hati berdegup kencang. Di sebelah saya, Aditya berguling, tangannya menyentuh lengan saya tanpa sengaja. Sentuhan itu, ya Allah, seperti petir menyambar. Saya tahu saat itu bahwa perasaan saya terhadapnya bukanlah kasih saudara biasa. Bukan. Ini lebih dalam, lebih gelap, lebih terlarang. Saya menyukai laki-laki. Dan yang paling menyakitkan, saya jatuh cinta pada saudara kembar saya sendiri. Pagi harinya, saya bangun dengan wajah pucat. Ibu bertanya, Ari, kenapa seperti orang kehilangan nyawa? Saya tersenyum paksa, bilang hanya kurang tidur. Tapi dalam hati, badai berkecamuk. Bagaimana bisa? Kami kembar, darah yang sama mengalir di tubuh kami. Akbar dan Aditya begitu normal, Akbar sudah berencana melamar pacarnya, Aditya sering curhat tentang gadis-gadis di kampus nanti. Saya hanya bisa diam, menyembunyikan tatapan yang terlalu lama saat melihat Aditya tertawa. Setiap kali kami bercanda bertiga, seperti dulu kecil, saya merasa bersalah. Ini dosa besar, pikir saya. Di keluarga kami yang taat, yang selalu sholat berjamaah, yang ayahnya imam masjid kecil di kampung, bagaimana jika mereka tahu? Kuliah dimulai di Universitas Negeri di Jakarta. Kami bertiga kompak memilih akultas yang sama, teknik sipil, agar tetap bersama. Akbar cepat dapat pacar baru, cewek cantik dari Bandung. Aditya juga mulai dekat dengan seorang gadis bernama Sari. Saya ikut-ikutan pura-pura tertarik pada perempuan, tapi hati saya kosong. Malam-malam, saat mereka cerita tentang pacar, saya hanya mengangguk, sambil membayangkan wajah Aditya yang mirip sekali dengan saya. Kami identik, cermin satu sama lain. Tapi di dalam, saya berbeda. Saya bukan seperti mereka. Suatu hari, di kosan kami, Aditya pulang larut. Ari, aku lagi bingung, katanya, duduk di ranjang saya. Matanya berbinar cerita tentang Sari. Saya mendengar, tapi hati saya sakit. Kenapa bukan aku yang membuat matanya berbinar seperti itu? Kenapa saya harus menyimpan ini sendirian? Malam itu, saya hampir saja mengaku. Kata-kata sudah di ujung lidah, Ditya, aku suka sama kamu. Tapi saya telan kembali. Takut kehilangan segalanya, keluarga, saudara, identitas saya sebagai bagian dari triplet ini. Tahun-tahun kuliah berlalu dengan penyiksaan batin yang semakin dalam. Akbar menikah duluan dengan upacara besar di kampung. Aditya jadi best man, saya juga. Melihat Aditya bahagia dengan Sari yang semakin serius, membuat saya ingin menangis. Saya mulai menjauh, pura-pura sibuk proyek akhir. Tapi Aditya notice. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kayak ada yang disembunyikan. Saya geleng kepala, tapi dalam hati, ya ada. Rahasia yang bisa menghancurkan kami bertiga. Saya mulai mencari tahu sendiri.
Diam-diam baca artikel online tentang orientasi seksual. Di Indonesia, ini tabu besar. Keluarga konservatif seperti kami pasti akan menganggap ini penyakit dosa. Ayah pernah bilang laki-laki harus kuat, punya istri, punya anak. Saya takut dibenci, diusir. Tapi perasaan ini tak hilang. Malah semakin kuat saat melihat Aditya. Akhirnya di akhir kuliah saya bertemu dia. Namanya Rea, teman kuliah dari akultas lain. Kami bertemu di perpustakaan bicara tentang tugas. Rea pintar, ramah, dan tatapannya membuat hati saya bergetar. Untuk pertama kalinya, saya merasa dilihat sebagai Ari yang sebenarnya. Bukan sebagai bagian dari triplet, bukan sebagai saudara Akbar dan Aditya. Hanya Ari. Kami mulai sering bertemu. Rea tahu rahasia saya dan dia sama. Ari, kamu tidak sendirian, katanya suatu sore di taman kampus. Tangannya menyentuh tangan saya pelan. Saat itu dunia terasa terang. Tapi juga gelap karena saya tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Rea menjadi cahaya di tengah kegelapan saya. Kami bertemu diam-diam di kai kecil jauh dari kampus atau di kosannya yang sepi. Setiap kali bersamanya, saya merasa bebas. Bebas dari topeng yang saya pakai di depan Akbar dan Aditya. Rea mengerti konflik batin saya, dia dari keluarga yang lebih terbuka, tapi tetap takut orang tua tahu. Kita harus hati-hati, Ari. Di sini, cinta seperti ini bisa jadi neraka. Tapi cinta itu tumbuh cepat. Rea membuat saya tertawa lagi, membuat saya lupa sejenak pada Aditya. Atau setidaknya, saya berusaha lupa. Karena setiap pulang ke kosan, melihat Aditya yang semakin mesra dengan Sari, hati saya kembali remuk. Aditya mulai bicara tentang lamaran. Ari, kamu harus cari pacar juga. Kita triplet, harus nikah bareng-bareng biar seru. Saya tersenyum kaku. Bagaimana bilang bahwa pacar saya laki-laki? Rahasia semakin berat. Saya mulai bohong lebih sering. Bilang ada tugas kelompok padahal bertemu Rea. Akbar curiga. Kamu aneh akhir-akhir ini. Ada cewek ya? Saya geleng tapi hati berdegup kencang. Jika mereka tahu. Suatu malam badai datang. Aditya pulang mabuk setelah pesta ulang tahun teman. Dia masuk kamar, duduk di ranjang saya. Ari, aku takut. Matanya merah. Sari hamil. Kita belum siap. Saya terkejut, peluk dia seperti saudara. Tapi sentuhannya. Ya Allah, perasaan lama bangkit lagi. Saya mundur cepat. Kamu harus tanggung jawab, Ditya. Dia mengangguk, tapi malam itu saya tak tidur. Konflik batin semakin ganas. Saya cinta Rea, tapi Aditya masih menghantui. Rea mulai serius. Ari, kita bisa jalani ini bersama. Keluar dari sini, cari tempat sendiri. Impian itu indah, tapi tak realistis. Keluarga saya. Triplet kami yang selalu bersama. Saya tak bisa tinggalkan mereka. Tapi menyembunyikan ini semakin menyiksa. Konflik memuncak saat liburan ke kampung. Ayah sakit, kami pulang bertiga. Di rumah, suasana hangat seperti dulu. Ibu masak opor ayam kesukaan kami. Tapi saat sholat berjamaah, saya merasa munaik. Doa saya penuh penyesalan. Malam itu, di kamar lama kami bertiga, Akbar cerita tentang istrinya yang hamil. Aditya tentang Sari. Saya diam saja. Aditya tanya, kamu kapan, Ri? Saya bilang belum ada yang cocok. Tapi Rea sudah kirim pesan, kangen. Pulang ke Jakarta, saya semakin dekat dengan Rea. Kami habiskan waktu bersama, bicara tentang masa depan. Rea ingin kami pindah ke Bali, jauh dari hiruk-pikuk dan tatapan masyarakat. Di sana lebih toleran, katanya. Saya tergoda. Tapi hati terbelah. Bagaimana dengan Akbar dan Aditya?
Mereka saudara saya, darah saya. Lalu pengkhianatan pertama terjadi. Bukan dari saya, tapi dari hidup sendiri. Aditya menemukan pesan di ponsel saya lupa kunci. Dia konfrontasi malam itu. Ari. Ini apa? Kamu. Sama cowok. Matanya penuh kejutan, marah, kecewa. Saya diam, air mata jatuh. Ditya, Ma. Aku. Aku berbeda. Dia pergi, tak bicara lagi. Besoknya, dia bilang ke Akbar. Akbar marah besar. Kamu gila ya? Ini dosa. Keluarga kita malu. Mereka berdua menjauh. Kosan yang dulu penuh tawa jadi dingin. Saya sendirian menangis setiap malam. Rea jadi penyangga. Mereka akan mengerti suatu saat. Tapi saya ragu. Di masyarakat Indonesia kami ini bukan hanya pribadi, ini memalukan keluarga. Ayah pasti hancur jika tahu. Aditya menikah dengan Sari cepat-cepat karena kehamilan. Saya diundang tapi suasana tegang. Akbar tak ajak bicara. Saya datang tersenyum paksa tapi hati hancur. Melihat Aditya bahagia dengan istri barunya, saya sadar perasaan saya dulu salah besar. Tapi luka tetap ada. Setelah itu, saya putuskan ikut Rea ke Yogyakarta, cari kerja di sana. Jauh dari Jakarta, jauh dari Triplet. Tapi sebelum pergi, saya bertemu Aditya sendirian. Makan aku, Ditya. Dia diam lama, lalu peluk saya. Kamu tetap saudara aku, Ri. Tapi, ini berat. Air mata kami jatuh bersama. Perpisahan itu menyakitkan. Saya pergi dengan Rea, mulai hidup baru. Tapi rahasia masih mengikuti dan konflik batin tak pernah benar-benar hilang. Hidup di Yogyakarta dengan Rea terasa seperti mimpi yang rapuh. Kota seni ini lebih lembut, orang-orangnya lebih terbuka, tapi tetap saja kami hati-hati. Kami tinggal di kosan kecil, berpura-pura romante. Rea kerja di galeri seni, saya di perusahaan konstruksi. Setiap pagi bangun bersamanya, hati saya penuh syukur. Untuk pertama kalinya, saya merasa dicintai apa adanya. Tapi bayang-bayang masa lalu tak hilang. Saya sering telepon ibu bohong bilang sibuk kerja di Jakarta. Akbar dan Aditya jarang hubungi. Aditya sudah punya anak, laki-laki kecil yang mirip kami bertiga. Foto yang dikirim ibu membuat hati saya ngilu. Anak itu bisa jadi anak saya jika. Tidak, jangan pikirkan itu lagi. Rea sabar. Ari, kamu harus cerita ke keluarga suatu saat. Saya tahu dia benar, tapi takut. Di keluarga konservatif seperti kami, dianggap penyimpangan, penyakit yang harus disembuhkan. Ayah pernah cerita tentang tetangga yang salah jalan diusir keluarga. Konflik semakin dalam saat Rea ajak saya ke komunitas kecil di Yogyakarta. Pertama kali saya bertemu orang-orang seperti saya. Cerita mereka mirip, disembunyikan, ditolak keluarga, tapi tetap bertahan. Saya menangis malam itu di pelukan Rea. Aku takut kehilangan mereka selamanya. Lalu, tragedi datang. Ayah sakit parah, serangan jantung. Ibu telepon, suara gemetar, Ari, pulanglah. Ayah minta kalian bertiga. Saya panik. Rea dorong saya pergi. Ini kesempatan, Ari. Ceritakan yang sebenarnya. Saya pulang ke Jakarta sendirian. Akbar dan Aditya sudah di rumah sakit. Melihat mereka bertiga, tidak, kami bertiga lagi, setelah lama terpisah, hati saya hangat sekaligus sakit. Ayah diranjang, lemah. Anak-anakku. Tripletku. Jangan pernah pisah. Kata-katanya seperti pisau. Malam itu, di rumah, kami bertiga bicara panjang lebar pertama kali setelah bertahun-tahun. Akbar mulai, Ri, kami salah. Kami marah dulu karena kaget. Tapi kamu saudara kami. Aditya angguk, matanya basah. Aku rindu kamu.
Saya menangis, peluk mereka. Tapi rahasia tentang Rea masih saya simpan. Ayah sembuh pelan. Saya tinggal lebih lama, bantu di rumah. Waktu bersama triplet lagi terasa indah, seperti kecil. Tapi setiap kali Aditya cerita tentang anaknya, atau Akbar tentang bisnis keluarga, saya merasa asing. Saya berbeda. Suatu hari, Rea telepon, suaranya cemas. Ari, aku kangen. Kapan kamu balik? Kebetulan Aditya dengar. Siapa itu? Saya bohong bilang teman kerja. Tapi Aditya curiga. Malam itu pengkhianatan sejati terjadi. Bukan sengaja tapi tak terhindarkan. Aditya cari di ponsel saya lagi dan temukan foto saya dengan Rea. Dia marah lagi, lebih hebat. Kamu bawa cowok ke hidup kita. Ini sudah kelewatan. Akbar ikut marah. Ayah baru sembuh, jangan bikin malu. Pertengkaran hebat. Saya akhirnya meledak. Aku cinta dia. Aku gay. Ini aku yang sebenarnya. Ruangan hening. Ibu masuk, dengar semuanya. Wajahnya pucat. Ayah dipanggil, tahu. Ayah diam lama. Lalu bilang, kamu anakku. Tapi ini salah. Kita harus obati. Mereka ajak saya ke ke pengobatan. Saya tolak, tapi hati hancur. Rea telepon, saya cerita. Pulanglah ke sini, Ari. Saya pergi lagi, tapi kali ini dengan luka lebih dalam. Keluarga menjauh. Aditya bilang jangan hubungi kami lagi sampai kamu normal. Pengkhianatan terasa dari mereka, tapi saya tahu ini karena takut mereka sendiri. Di Yogya, Rea peluk saya erat. Tapi konflik batin semakin ganas. Saya kehilangan triplet saya. Kehilangan keluarga seperti kehilangan bagian dari diri sendiri. Triplet kami dulu tak terpisahkan, kini retak permanen. Saya di Yogya, Rea jadi segalanya. Kami bangun hidup bersama, diam-diam, kerja, pulang, masak bareng. Momen-momen kecil itu indah, tapi malam-malam, saya sering menangis diam-diam, rindu Akbar yang protektif, Aditya yang lembut. Rea paham. Ari, cinta kita layak diperjuangkan. Kami mulai lebih berani, pegangan tangan di tempat sepi, cerita ke teman dekat di komunitas. Saya merasa kuat bersamanya. Tapi masyarakat tak selalu ramah. Suatu hari kami di KAI, ada orang curiga. Bisik-bisik, tatapan jijik. Saya ingat kata ayah, jaga nama keluarga. Hati saya terbelah lagi. Lalu kabar buruk, Aditya kecelakaan motor, koma. Ibu telepon, menangis, Ari pulang. Dia minta kamu. Saya langsung berangkat, Rea ikut tapi tunggu di luar. Di rumah sakit, melihat Aditya terbaring, mirip sekali dengan saya, hati saya remuk. Akbar peluk saya. Dia sering bilang rindu kamu, meski marah. Kami bertiga lagi di samping ranjang. Aditya sadar pelan, lihat saya, tersenyum lemah. Rik. Ma. Malam itu, kami bicara dari hati ke hati. Saya cerita tentang Rea, tentang cinta saya. Akbar diam, Aditya dengar. Aku tak paham, Ri. Tapi kamu saudara aku. Aku tak mau kehilangan lagi. Ayah dan ibu tahu Rea datang. Awalnya tegang. Ayah bilang ini sulit diterima. Tapi melihat Aditya sembuh karena kami bersama lagi, mereka pelan-pelan luluh. Bukan terima sepenuhnya, tapi setidaknya tak usir. Aditya pulih, kami habiskan waktu bertiga seperti dulu. Tawa kembali meski ada luka. Saya perkenalkan Rea pelan. Awalnya canggung tapi Rea sopan, hormat. Akbar mulai bicara dengannya, Aditya juga. Konflik masih ada. Masyarakat kampung bisik-bisik saat tahu. Ayah dapat tekanan dari tetangga. Tapi keluarga kami pilih diam, lindungi saya. Saya sadar, cinta tak hanya romansa, tapi juga pengampunan. Rea ajar saya itu.
Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam diri. Saya hampir tinggalkan Rea karena tekanan keluarga. Kembali normal, kata ayah diam-diam. Saya hampir goyah. Tapi Rea bilang, Ari, pilih hidupmu sendiri. Saya pilih dia, tapi tak tinggalkan keluarga. Hidup terasa seimbang rapuh. Triplet kembali dekat, meski rahasia tetap ada. Tahun-tahun berlalu dengan perjuangan tak henti. Rea dan saya pindah ke Bali, seperti impian dulu. Pulau ini lebih damai, komunitas lebih besar. Kami buka usaha kecil, kayak seni. Hidup terasa penuh. Tapi Jakarta panggil lagi saat ibu sakit. Saya pulang sering bawa Rea. Keluarga pelan terbiasa. Aditya punya anak kedua, Akbar bisnis sukses. Kami rayakan bareng meski tak sempurna. Konflik batin saya semakin dalam. Saya bahagia dengan Rea, tapi rindu masa triplet utuh. Suatu hari, Aditya cerita, aku pernah baca tentang ini. Mungkin Allah ciptakan berbeda untuk ujian. Kata-katanya menghangatkan. Tapi masyarakat tak berubah. Berita tentang Rayal hukum baru membuat kami takut. Rea dan saya semakin hati-hati. Pengkhianatan terasa saat Akbar bilang diam-diam, Ri, ayah ingin kamu nikah sama perempuan untuk nama baik. Saya marah, tapi paham itu dari cinta mereka yang salah arah. Saya putuskan cerita semuanya ke ayah. Malam hujan di teras rumah kampung. Ayah, aku cinta Rea. Ini bukan pilihan, ini aku. Ayah diam lama, air mata jatuh. Anakku. Sulit. Tapi aku tak mau kehilangan kamu. Pelukan itu jadi tik balik. Bukan penerimaan penuh, tapi cukup untuk bertahan. Aditya dukung pelan. Kita triplet, Ri. Selamanya. Kami bertiga janji tak pisah lagi. Tapi badai besar datang, ide lama kami di komunitas bocor online. Nama keluarga tercoreng. Tetangga demo kecil, ayah malu. Saya hampir hancur. Rea bilang kita kuat bersama. Tapi hati saya remuk melihat ayah sakit lagi karena stres. Badai itu jadi puncak segalanya. Keluarga kami diuji habis-habisan. Tetangga menjauh, masjid bisik-bisik. Ayah hampir putus asa, tapi Aditya dan Akbar berdiri di depan. Ini saudara kami. Siapa berani ganggu, hadapi kami bertiga. Perlahan badai reda. Kami pilih diam, hidup biasa. Saya dan Rea tetap di Bali, tapi sering pulang. Ayah pelan terima Rea sebagai teman dekat. Ibu masak untuknya saat datang. Aditya bilang suatu hari, Ri, aku bangga kamu berani. Meski aku tak paham sepenuhnya, cinta kamu nyata. Kata itu obati luka bertahun-tahun. Kami triplet rayakan ulang tahun bersama lagi dengan anak-anak Aditya dan Akbar. Tawa kembali mengisi rumah. Saya sadar hidup tak sempurna. Di Indonesia ini, cinta seperti saya dan Rea tetap perjuangan. Tapi dengan keluarga yang pelan belajar mengerti, dengan Rea yang setia, hati saya damai. Cinta terlarang dulu jadi cinta yang bertahan. Pengkhianatan jadi pengampunan. Triplet kami retak, tapi tak pecah. Kini saat malam sunyi di Bali, Rea peluk saya. Kita sampai sini bersama. Saya angguk, air mata bahagia. Hidup ini, meski penuh luka, tetap indah. Karena cinta dalam bentuk apapun layak diperjuangkan. Dan keluarga, meski terluka, bisa belajar mencinta lagi.